Tapi kalau dari sisi permainan sama dari culture klubnya tuh nggak cocok banget mereka berdua sama MU ya kan? Itu adalah sebenarnya momen dimana Maguire tuh di bench. Itu Oh ya? menurut gue kayak itu bener-bener kayak plong banget gitu kan, maksudnya kayak ya lu udah tahu gitu itu mempenyakitnya gitu. MU main 3-5-2 tuh kan kayak apa sih lu Iya. main kayak lo main FIFA dimain-mainin gitu, aneh. Yo, welcome back to Football United ya. Balik lagi bersama gua Coach Egi dan ada rekan gua nih Coach Fas nih. Certified Coach versus Certified. Life Coach. Gimana Fas nih? Apa kabar nih Coach Fas nih? Kita agak berduka tapi agak bangga juga ya sama MU ya, karena setelah kita kalah nih dari Manchester City di FA Cup. Cuma ya kita bisa bahas lah seasonnya gimana. Tapi sebelum kita masuk ke video, jadi jangan lupa subscribe ya Football United TV. Nanti biar Jangan lupa yang ada gambar orang nendang ya, karena ada berbagai macam, ada gambar bola, ya. Ada gambar partai politik. Pilih yang ada orang nendang ya. Jangan lupa. Oke. Kita langsung masuk ke topik nih Fas. Kira-kira nih kita ngomongin Ten Hag nih, menurut lo secara performance wise nih Ten Hag gimana nih influence ke United nih? Kalau gue kasih nilai ya dari out of 10, mungkin gue kasih nilai 8,5. Kritis ya. Ya? Gimana? Kenapa tuh? 8,5 karena ya kalau dilihat kan progresnya jelas ya, Ten Hag ya udah ada satu gelar juara kan, Liga Cup, terus juga sampai juara 3 Piala Kebo kan? Piala Kebo ya, kayak Mickey Mouse Cup. Tapi big deal banget buat kita kayaknya sekarang kan. tapi ya ada kurang-kurangnya juga, ada beberapa kesalahan yang dia lakuin juga. Jadi 8,5 kayaknya aman lah, maksudnya nggak sempurna, cuma yang namanya juga tahap pembelajaran kan, jadi ada salah-salahnya. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gua Ten Hag di season itu, gue juga tadi mau nilai solid 9, tapi sebenarnya karena ada FA Cup kita nggak bisa berhasil dapetin, jadi gue mungkin akan setuju sih pas sama lu 8,5, karena menurut gue Ten Hag revolusioner banget untuk di first in charge-nya gitu ya, dan kita juga udah dapetin Carabao Cup, karena menurut gue sebenarnya juga bukan hal yang istimewa sih sebenarnya dengan first in charge-nya pelatih yang berbeda setelah SAF itu dapetin piala. Itu juga Mourinho juga dapetin piala di musim pertama. Iya benar. Tapi gue melihat Ten Hag itu, gue melihat perubahan Esin, karena banyak hal lah yang dilakukan sama Ten Hag. Kayak dia dealing sama Deadwood playernya gitu ya, yang musim lalu kita udah gemes banget nih kenapa si A, si B, si C nggak dicadangin dan harus starter bla-bla. Akhirnya Ten Hag udah merubah stigma itu dan akhirnya mainin pemain-pemain yang benar-benar emang yang dia mau sih gitu. Jadi menurut gue 8.5 out of 10 menurut gue deserve sih untuk kinerja Ten Hag di season pas. Iya, terus bener kata juga kalau lo bilang Mourinho ada juara Europa League, ada juara Community Shield ya kan, sama Liga Cup juga dia juara itu kan. Iya, even Louis van Gaal juga juara FA Cup gitu kan. Tapi kalau dari sisi permainan sama dari culture klubnya tuh nggak cocok banget mereka berdua sama MU ya kan. Dari segi apa ya, dari Van Gaal pemainnya kayak, terus main-main mudanya dibuang-buangin, gue nggak jelas lah, kayak apa sih ini orang, aneh banget gitu ya kan. Iya. Van Gaal tuh aneh banget, permainannya juga aneh banget. Terus MU main 3-5-2 itu kan kayak apa sih, lu main FIFA dimain-mainin gitu, aneh. Bener. Apalagi dulu dia sempat bawa Daley Blind juga untuk ini ya, untuk bisa main isi 3-5-2-nya itu ya. Iya bener, ada Daley Blind kan, aneh kan, Marcus Rojo segala macam, kayak banter era lah kira istilahnya. Iya, gue bilang tadi Mourinho sih sebenarnya dari dulu emang gue nggak terlalu suka gitu sama, walaupun dia winner ya, walaupun dia ada hampir gua garansi juara gitu, dan terbukti juga juara Europa League dan juara 3 gelar kan dari Mourinho kan. Tapi secara culture tuh nggak cocok banget sama culture-nya MU, karena dia kalau dibilang tuh anti football juga kan. Iya. Jadi ya kayak gitu kalau menurut gue. Jadi Ten Hag nih sebenarnya emang ya 8,5, dan mudah-mudahan next season 9,5 lah ya kan. Iya. Kalau dari season ini sendiri, kalau menurut lo momen-momen yang paling lo ini apa nih? Momen-momen yang paling berkesan nih season kemarin nih. Sebenarnya gampang banget sih, gue bisa sebenarnya ada momen kayak Ronaldo tuh kayak ya udah lah ya gitu, emang he deserves, has to go lah gitu. Tapi menurut gue momen yang paling yang kemarin kita udah gemes banget gitu ya, itu adalah sebenarnya momen dimana Maguire tuh di bench. Itu menurut gue kayak itu bener-bener kayak plong banget gitu kan, maksudnya kayak ya lu udah tahu gitu itu mempenyakitnya gitu, dan akhirnya dia punya balls untuk
untuk ngecadangin dia walaupun kan emang captain kan, dan emang kita tahu emang bandrol harganya itu terlalu gede. Bahkan waktu itu si Ole pun juga dia juga udah realize gitu, emang gue emang salah beli sih sama nih orang gitu kan, karena berapa kali kalau nggak salah kita ada berita tuh, jadi waktu itu pernah disinggung sama Marcus Rojo tuh di previous season pas zamannya Ole itu kayak, bos lu ngapain sih mainin nih orang gitu, lu mendingan mainin gue karena nih orang tuh kayak always making mistakes gitu kan di every game sih gitu. Tapi maksud gue kayak Marcus Rojo ngomong gitu kayak dia berasa prime Nesta atau prime Maldini gitu ya nggak sih, dia berani ngomong gitu, dan akhirnya terjadi juga nih gitu di Ten Hag akhirnya dicadangin karena emang secara modern football udah nggak bisa sih pemain yang kayak begini sih untuk main di MU, dan akhirnya dicadangin. Dan akhirnya itu menurut gue best moment sih, dimana Ten Hag punya big guts untuk bisa ngecadangin si captain ini sih menurut gue. Jadi menurut lo momen paling pentingnya, turning point-nya di season 22-23 ini Maguire jadi cadangan ya? Maguire jadi cadangan menurut gue. Itu best sih. Jadi bukan Ronaldo out, bukan apa-apa, tapi Maguire cadangan menurut lo ya? Iya, Ronaldo kita udah pernah punya Ronaldo di prime-nya sih, karena kan gue juga nggak, kita kan udah tahu ya bahwa emang Ronaldo yang sekarang tuh terakhir masuk MU bukan prime-nya Ronaldo lagi gitu kan. Jadi menurut gue ya Ronaldo dia udah big ego gitu, dan ya emang sooner or later dia akan di get rid sih, tapi udah akhirnya bener kejadian kan. Tapi menurut gue Maguire sih, menurut gue hats off sih buat si Ten Hag ya. Lu gimana Mas? Kalau gue sih gue bilang turning point-nya itu golnya Sancho lawan Liverpool tuh. Oh itu walaupun Sanchonya sendiri abis itu ternyata makin geblek, tapi golnya pertandingan lawan Liverpool tuh krusial banget, soalnya kita MU habis 2 kali kalah kan lawan Brentford. Ngangkat moral ya. Lawan Brentford sama Brighton kan dibantai apa? Sama Brentford dibantai ya. Brentford sama Brighton. Iya dibantai 4-0 sama Brentford kan. Nah habis itu dari situ kan tadinya kan Ten Hag mau maksain benar-benar play out from the back kan dari De Gea segala macam. Tapi di pertandingan lawan Liverpool akhirnya Ten Hag ngerubah strateginya gitu. Jadi dia kayak sadar nih, kayaknya tim gue belum bisa nih main idealis nih. Jadi kayak mestinya kita main lebih direct, dan dia memanfaatkan emang kelebihan main-mainnya gitu, direct runningnya Rashford segala macam. Jadinya lawan Liverpool ini turning point-nya nih. Jadi si Ten Hag ini taktiknya diganti ya kan. De Gea ya dipasrah lah sama De Gea, nggak bisa diharapin buat play from the back. Jadi udah De Gea suruh nendang jauh aja lah, nggak masalah walaupun yang penting shot stoppingnya aja sih pentingin. Iya, jadi menurut gue pertandingan lawan Liverpool itu tuh jadi turning point. Abis itu Liverpool juga makin hancur ya kan. MU-nya masuk Liga Champions. Jadi menurut gue itu tuh. Setuju gue turning point karena ngangkat moral banget sih kita lawan Liverpool sih menurut gue. Alright guys, so jadi tadi kalau misalnya gue mau summarize, berarti Ten Hag itu kita lock ke fase. Jadi untuk performance di musim pertamanya itu 8,5 out of 10 ya. 8,5. Cocok. Jadi tadi gue udah summarize kalau big moment Ten Hag itu pas lagi dia cadangin Maguire. Dan tadi Coach Fast juga bilang itu big momentsnya, turning point-nya Ten Hag itu pas lagi golnya Sancho lawan Liverpool ya. Itu kayak nandain bahwa emang ini blueprint-nya Ten Hag nih, akhirnya bisa dijalani sama si United gitu kan ya. Gitu. So jadi mungkin teman-teman yang lain mungkin punya another big moments yang menurut kalian bisa di-share ke sini, bisa aja sih, mungkin apapun ya, misalnya mungkin Christian Phil Jones akhirnya pensiun gitu, so monggo aja sih gitu. Sebenarnya itu juga apa, sebagai tanda juga tuh kalau kita ke arah yang bener nih, Phil Jones nggak diperpanjang kontrak. Bener. Jadi kan? end of an era ya. Jadi kayak Zlatan pensiun, ya kan? Messi pindah dari PSG, ya kan? Terus Phil Jones pensiun. Satu level semua lah ya. Alright lah guys, that's a wrap for the topiknya tadi ya. Jadi sebelum kita mau signing out, gue juga mengingetin jangan lupa kalian untuk subscribe. Kalau bisa belum subscribe di YouTube channel kita di Football United TV, dan jangan lupa juga di follow Instagram kita di Football United Channel. So I think we're signing out. Coach Egy pamit. Dan gue Fas juga pamit. Yap, salam Football United. Salam Football United.